Kita lanjutkan nomor 11 sampai 20. Yang tergolong alkohol primer dari antara senyawa-senyawa berikut ini adalah, kita gambarkan dulu, 2-metil 2-propanol. Kelihatan ya, di rantai utamanya ada 3 atom karbon, di nomor 2-nya ada metil dan ada gugus fungsi alkohol. Yang kedua, isopropil alkohol. Gambar dulu isopropil, kasih gugus fungsi alkohol. Yang ketiga, 3-metil 2-butanol. Kita gambar dulu. Gini. Di nomor 3 ada metil. Di nomor 2-nya ada gugus OH. Gini ya. 3-metil 2-butanol. Kemudian yang nomor 4 etanol. Etanol alkohol dengan 2 atom karbon. Begini. Nah, yang menentukan alkohol ini primer, sekunder, atau tersier itu adalah dari atom karbon yang terikat ke gugus fungsinya. Dihitung tetangga karbonnya ada berapa. Nah, yang nomor 1 tetangganya ada 3 atom karbon tersier. Yang nomor 2 ada 2 tetangganya. Senyawa ketiga 2 juga tetangganya. Kelihatannya ini dan ini yang terikat langsung. Yang keempat cuma 1 tetangganya. Jadi ini adalah alkohol primer. Yang ditanya mana yang alkohol primer? Jadi jawabannya yang nomor 4 saja. Nomor 12, yang merupakan isomer kerangka dari senyawa berikut ini. Nah, ini senyawanya adalah senyawa 1-butanol nih. Alkohol dengan 4 atom karbon, tidak ada cabang. Yang disebut isomer kerangka itu adalah pasangan yang sama-sama alkohol, jumlah atom karbonnya sama-sama 4, tapi rantai utamanya nggak boleh sama. Rantai utamanya harus beda. Nah, sekarang kita lihat. Kalau sekunder butil alkohol, gambarnya kayak gimana sih? Nah, sekunder butil alkohol itu begini kan. Ini sekunder butil. Ini alkoholnya. Nah, senyawa ini sebenarnya namanya adalah 2-butanol, nama IUPAC-nya ya. Nah, 1-butanol dan 2-butanol itu adalah isomer posisi. Jadi nomor 1 ini adalah pasangan isomer posisinya, bukan isomer kerangka. Yang kedua, isobutil alkohol. Gambarnya itu seperti ini isobutil. Tambahin gugus OH-nya. Nah, senyawa ini nama IUPAC-nya adalah 2-metil 1-propanol. Rantai utamanya 3 atom karbon, propanol tuh ya. Beda tuh dengan 1-butanol rantai utamanya. Jadi senyawa nomor 2 adalah isomer kerangka dari 1-butanol. Nah, kalau yang ketiga, tersier butil alkohol katanya. Nah, begini gambarnya. Tersier butil alkohol, nama IUPAC-nya apa sih? Cari rantai utamanya 3 nih ya. 1, 2, 3. Di nomor 2 ada metil. Di nomor 2 juga ada gugus fungsinya. Rantai utamanya 3. Nah, tetap dengan 1-butanol dia berbeda rantai utama. Ini rantai utamanya 3, 1-butanol 4. Jadi senyawa nomor 3 juga adalah isomer kerangka dari 1-butanol. Yang bukan cuma yang nomor 1 ya, itu adalah isomer posisinya. Nomor 13, ini kita diketahui ada suatu senyawa, kita cari dulu rantai utamanya, beri nomor, prioritas kita adalah gugus fungsi. Gugus fungsi supaya lebih dekat, kita kasih nomor jadi mulai dari kiri ya. Di sini ada cabangnya metil, metilnya ada di nomor 4, di nomor 2-nya ada gugus fungsi. Jadi namanya 4-metil 2-pentanol. 13, kita ditanya jumlah seluruh isomer dari senyawa C3H8O. Rumus umumnya CnH2n+2O. Nah, ini berarti kalau nggak alkohol, eter ya. Kita gambarkan dulu yang alkoholnya. Alkoholnya ada 2 nih kemungkinannya. Propil alkohol dan isopropil alkohol. Terus udah, nggak ada kemungkinan yang lain. Eternya gimana? Eternya kita lihat kalau jumlah atom karbonnya 3, dia cuma punya 1 kemungkinan ya. Etoksi.
metoksietana aja. Jadi jumlah seluruh isomernya ada 3. 2 alkohol dan 1 eter. Nomor 15. Yang merupakan isomer gugus fungsi dari senyawa berikut ini adalah, isomer gugus fungsi itu berarti pasangan yang gugus fungsinya beda, tapi rumus molekulnya harus sama. Ini kalau kita hitung senyawa kita ini C-nya jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. C5H12O. Nah kita cari nih mana senyawa yang rumus molekulnya C5H12O juga, tapi harus merupakan suatu eter. Karena pasangan isomer gugus fungsi alkohol adalah eter. Kita cari aja eter yang C-nya 5. Nah pilihan jawaban udah bisa kita eliminasi karena yang B itu eter tapi C-nya hanya 2. Yang C kita eliminasi karena ini eter tapi C-nya 4. Yang D dan E kita eliminasi karena dia adalah alkohol. Alkohol ya bukan isomer gugus fungsi dari alkohol ya. Senyawa kita kan alkohol, isomer gugus fungsinya ya harus eter dong. Jadi jawabannya sih udah pasti yang A. Nah untuk meyakinkan kita gambar nih. Metil butil eter itu gambarnya seperti ini. Nah bener kan, C-nya 5, H-nya 12, O-nya 1. 16. Yang mungkin merupakan rumus molekul senyawa eter adalah eter gugus fungsinya O di tengah-tengah begini. Jadi nggak mungkin C-nya 1. Minimal C-nya harus 2. Seperti senyawa yang nomor 2 ini. Nah kalau 3 mungkin banget bisa. Dia adalah metil etil eter. Jadi yang tidak mungkin itu hanya yang nomor 1. Yang mungkin nomor 2 dan 3. 17. Suatu senyawa X memiliki rumus umum CnH2n+2O. Ini berarti kalau nggak alkohol eter ya. Senyawa tersebut tidak bereaksi dengan logam natrium. Confirm berarti ini adalah eter. Karena kalau alkohol dia bereaksi sama natrium. Nah jadi senyawa kita eter. Cari mana yang eter. Nah yang eter itu ini nih nomor 2 saja. Nomor 1 dan 3 itu adalah alkohol. Jadi jawabannya 2 saja. 18. Yang termasuk isomer kerangka dari senyawa berikut ini adalah, nah kita lihat ini adalah suatu eter. Eter dengan rantai utama 4 atom karbon atau namanya 2-metoksi butana. Nah mana isomer kerangkanya? Jelas nomor 1 itu bukan isomer ya, itu senyawa itu sendiri ya. Jadi bukan isomernya. Nah kalau yang nomor 2 kita gambarkan metil tersier butil eter. Gimana sih gambarnya? MTBE gini. Nah kalau kita lihat apakah beda rantai utamanya dengan senyawa yang di atas? Kalau beda rantai utamanya berarti benar nih isomer kerangkanya. Ternyata benar kan ya? Senyawa yang ini rantai utamanya itu hanya 3 atom karbon. Di nomor 2-nya ada metil dan ada metoksi. Jadi namanya 2-metoksi. 2-metil propana. Nah rantai utamanya beda nih dengan senyawa yang di atas, berarti senyawa nomor 2 adalah isomer kerangka dari 2-metoksibutana. Nah kalau yang nomor 3 ini udah jelas dari namanya, ini adalah suatu alkohol. 2-metil 2-butanol. Ini senyawanya. Nah 2-metil 2-butanol ini kalau mau kita sebut isomer juga ini adalah isomer gugus fungsi dari 2-metoksibutana. Gitu. Jadi jawabannya hanya yang nomor 2 saja isomer kerangkanya. Kalau isomer gugus fungsinya boleh kita jawab yang ketiga. Yang nomor 1 itu nama senyawanya. Jadi soal ini tidak ada jawabannya. Karena harusnya jawabannya itu hanya 2 saja. Nomor 19, yang merupakan reaksi esterifikasi lagi nih muncul. Esterifikasi itu pembentukan ester dari alkohol dan asam karboksilat. Ini kayaknya sama ya.
sama soal yang sebelumnya. Ya udah nggak apa-apa deh. Nomor 20, yang merupakan kegunaan dari etilen glikol. Etilen glikol ini dia adalah suatu alkohol, suatu triol. Nah, kegunaannya itu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 juga ya, dipakai untuk pelarut juga.